Ada satu jenis penyesalan yang tidak pernah ribut. Ia hanya muncul diam-diam, saat kita sadar ada satu detik yang dulu bisa kita ambil, tapi kita biarkan lewat. Ini cerita tentang Bimo, dan tentang satu detik yang tidak pernah ia ciptakan. Liburan itu tidak direncanakan untuk mengubah apapun. Bimo, 27 tahun, analis keuangan yang terbiasa hidup dalam angka dan perhitungan, pergi ke Bandung bersama rekan kantornya. Ia hanya ingin jeda dari laporan dan target. Malam kedua, ia keluar sendirian dan menemukan kafe kecil dengan lampu kuning hangat dan suara gitar akustik yang pelan. Di sanalah ia melihat Gendis. Gadis itu tertawa tanpa ragu. Saat lagu lama dimainkan, ia menggoyangkan badan pelan mengikuti irama, seolah tidak peduli siapa yang melihat. Ada sesuatu yang ringan dalam caranya menikmati hidup. Bimo terpikat. Bukan karena ia paling cantik di ruangan itu, tapi karena ia terlihat paling hidup. Perkenalan mereka sederhana. Dua orang asing yang duduk bersebelahan karena meja penuh, lalu berbagi cerita tentang pekerjaan. Gendis, 25 tahun, seorang desainer interior, datang ke Bandung dengan tim kantornya juga. Hotel mereka berbeda, jadwal mereka berbeda, tapi entah bagaimana mereka terus bertemu lagi. Pagi dengan udara dingin dan kopi hangat. Sore dengan obrolan tentang pekerjaan yang melelahkan, tentang mimpi yang tertunda, tentang hidup yang terasa seperti Senin panjang. Bimo menyukai caranya berbicara, caranya menatap tanpa ragu, caranya tertawa tanpa beban. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, Bimo tidak sedang menganalisis apapun. Ia hanya menikmati kebersamaan itu. Tapi setiap kali perasaannya mulai jelas, pikirannya ikut bekerja. Mungkin ini hanya suasana liburan. Mungkin setelah pulang, semuanya terasa berbeda. Tunggu momen yang benar-benar pas. Ia menunggu detik yang terasa sempurna. Tanpa ia tahu, Gendis juga menunggu. Bukan kata-kata besar. Hanya satu kepastian kecil sebelum mereka kembali ke kota masing-masing. Malam terakhir datang bersama hujan. Mereka berdiri di bawah kanopi Hotel Gendis. Lampu jalan memantul di genangan air. Suara hujan menutup dunia di sekitar mereka. Itu detik yang nyaris sempurna. Tidak ada teman kantor. Tidak ada gangguan. Hanya mereka dan waktu yang terasa lebih lambat. Jantung Bimo berdetak lebih cepat. Semua terasa tepat. Tapi yang ia ucapkan hanya kalimat aman. Kalimat yang tidak mengubah apapun. Gendis tersenyum. Tetap hangat. Tapi ada sesuatu yang ia simpan kembali di dalam hati. Keesokan paginya mereka pulang. Dan hidup kembali berjalan seperti biasa. Setahun berlalu, Bandung hanya tinggal kenangan yang kadang muncul di sela kesibukan. Beberapa pesan singkat pernah mereka kirim setelah liburan, lalu perlahan menghilang. Bimo sering bertanya dalam hati, bagaimana jika malam itu ia sedikit lebih berani? Lalu pada suatu Senin pagi yang biasa, nama Gendis muncul di daftar peserta pelatihan kolaborasi antar perusahaan. Ia melihatnya lagi di ruang meeting yang terang dan formal. Tidak ada musik, tidak ada hujan. Tidak ada suasana liburan. Hanya meja panjang, proyektor, dan jadwal yang padat. Gendis terlihat sama. Senyumnya tetap ada, tapi lebih tenang. Lebih dewasa. Selama beberapa hari pelatihan, mereka berbicara seperlunya. Profesional. Wajar. Seolah tidak ada yang pernah tertinggal di Bandung. Namun di dalam diri Bimo, satu hal menjadi jelas. Ia sadar bahwa detik sempurna yang ia tunggu selama ini sebenarnya tidak pernah ada. Ia terlalu sibuk mencari suasana yang tepat, padahal yang ia butuhkan hanya keberanian. Hari terakhir pelatihan tiba. Tidak ada yang istimewa. Bahkan tidak ada hujan. Hanya lobi gedung kantor dengan orang-orang yang berlalu lalang. Bimo berdiri beberapa langkah dari Gendis. Dan untuk pertama kalinya, ia berhenti menghitung kemungkinan gagal. Ia berhenti menunggu latar yang dramatis. Ia memilih menciptakan momennya sendiri. Ia mengakui bahwa setahun lalu ia takut. Bahwa ia menunggu terlalu lama. Dan bahwa kali ini, ia tidak ingin lagi membiarkan detik itu lewat begitu saja. Gendis menatapnya cukup lama. Bukan dengan kejutan besar. Hanya dengan tatapan yang seolah berkata, akhirnya. Hidup memang tersusun dari detik-detik kecil yang sering kita anggap biasa. Bukan selalu tentang hujan, musik, atau senja yang sempurna. Kadang yang mengubah segalanya hanyalah keberanian sederhana di hari Senin yang biasa. Karena pada akhirnya,
Momen tidak pernah benar-benar datang dengan sendirinya. Kitalah yang memutuskan, apakah ia akan kita biarkan pergi, atau akhirnya kita genggam.